Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, mohon wabarakatuh. maaf sekali lagi Kak Nungki pakai obat jerawat supaya besok terlihat kinclong. Walaupun tetap gemuk gitu, tetapi manis. Oke, baik. Tidak menunggu lama. Ini kenapa sih dikumpulkan? Kita ada dua agenda. Agenda yang pertama yaitu dari Kak Nungki, yang dimana untuk Sabtu besok, kalau bisa kalian hadir. Kalau tidak hadir, berarti kalian membuat apa namanya esai. Nah, ini dari Kak Nungki agendanya. Lalu nanti dilanjutkan oleh Kak Ika, di mana agendanya yaitu Kak Ika akan menerangkan kegiatan selama Februari ini, dan barangkali ada yang mau menanyakan mengenai pengumuman-pengumuman yang Kak Nungki sudah lempar di grup, juga silahkan. Nanti Kak Ika akan bantu jawab. Oke, sekarang kita mulai yang pertama dulu supaya memang tidak tidak menyita waktu ya. Oke, kita mulai. Teman-teman, sebetulnya ini berguna bukan hanya untuk yang tidak akan masuk di hari Sabtu besok, tetapi ini berguna juga untuk nanti kalian ujian akhir yaitu ujian kompre. Ya, ini templatenya hampir sama, cuma berbedanya nanti ada di ujian kompre itu ada wawancara, mungkin ada penelitiannya. Ya, ini hanya secara sederhana saja. Oke, baik, semuanya mendengarkan ya. Oke, kita lihat di sini. Sebentar, Kanungki akan bagikan. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Nah, kemarin jadi kakak-kakak semuanya, jadi hari Sabtu ini memang ini sebetulnya kesempatan bagus untuk kalian. Karena Sabtu ini Kak Ika mengundang dokter, calon dokter, sebetulnya udah dokter, tinggal koas aja gitu ya. Betul Kak Ika ya? Nah, ini bukan hanya mendengarkan, tetapi kita akan mengulik mengenai kok bisa ya ngambil kedokteran? Kiat-kiatnya apa sih? Bukan masalah kita ngambil kedokteran, tetapi nanti kita akan kulik lagi ya, narasumber kita ini bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia bisa memilih, kenapa memilih kedokteran, selain kita akan ngebahas tentang nutrisi sehat ya. Oke, baik, di sini yang tidak masuk ataupun yang nanti ini berguna untuk yang akan ujian kompre di akhir. Semuanya pasti akan mengerjakan ini ya. Nah, ini semuanya Kanungki sudah kirimkan. Ini nggak usah dirubah-rubah lagi ya, paling dirapihkan kalau ternyata pas di-download sama kalian ternyata berubah acak-acakan gitu ya. Nah, ini judulnya sudah ada, nanti namanya dituliskan nama kalian, NISN-nya itu ada di kartu pelajar, ID card. Kalau ternyata ID card-nya kayak Kak Denis nih belum diambil, berarti boleh lihat di ijazah sebelumnya. Itu NISN dari SD sampai SMA itu tidak akan berubah nomor NISN-nya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nanti di sini pernyataan keaslian karya ilmiah, bukan kalian jokiin ya. Sayang banget kalau dijokiin. Ini kelas berapa? Misalkan Kak Listi itu kelas 12. Maka paketnya adalah paket C ya. Nanti ini dihitamkan saja. Oke. Nah, nama siswa ditulis kembali NESN. Paketnya paket apa? Paket C, setaranya mana? Yang dicoret berarti SD sama SMP. Ya, kalau paket B berarti yang dicoret SD sama SMA. Kalau di Microsoft Word itu nyoretnya ada di sini, Kak. Nah, ada di sini nih. Terlihat ya. Ini tidak dicoret pada saat mau mencoret di sini. Oke. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini langsung.
tanggalnya sudah disesuaikan dengan kegiatan tanggal 8 Februari. Lalu di sini tulis di blok, lalu tuliskan nama. Ya. Oke, yang ini abaikan. Kalau kalian mau menulis boleh, ini sebetulnya untuk ujian kompre. Abaikan saja. Lalu ini juga abaikan karena ini juga untuk ujian kompre ya. Lalu baru di sini kata pengantarnya kalian boleh ya lihat dari Google, contoh artikel lain ataupun memakai AI ya. Di kata padi eh, apa namanya dibolehkan kalian pakai AI karena salah satunya kita menghargai orang-orang yang sudah membuat AI ini. Dia juga pasti pakai apa? Pakai pengetahuannya dia, pakai keterampilannya mereka. Makanya kita apa namanya penghargaan tetap boleh kok pakai AI. Bedanya AI ini digunakan hanya untuk inspirasi, bukan kalian sudah pakai AI terus di copy langsung paste, bener-bener katanya plek-plekan. Itu namanya plagiasi. AI itu hanya memudahkan saja ya. Jadi dibolehkan untuk memakai AI. Oke, nah kata pengantar disesuaikan kata pengantarnya ya. Ada contoh-contohnya di Google banyak. Lalu daftar isinya ini Kak Nungki sudah bikinin ya. Kalian tinggal biarkan saja. Paling nanti halaman juga nanti ke depannya. Karena Kak Nungki juga nanti ke depannya pengen ada sesi Zoom lagi untuk belajar Microsoft Word, terutama yang paket C, yang ingin belajar mengenai Office ya, ada PPT, ada Excel. Nah, di kita itu boleh kok dibuka. Kalian tinggal minta ke kita, "Kak, aku mau belajar ini." Ya, lalu jamnya kita sesuaikan. Tapi kalau bisa ya jangan satu-satu, misalkan Kak Sarah doang. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman. Kanuki pasti buka. Kalau anak HS pastinya ada di pelajaran, ya. Tetapi kalau anak-anak legalitas kan kalian belajar sendiri. Makanya kalau mau belajar silahkan rembuk, jangan cuma satu orang, dua orang. Kanuki juga malas, ya. Mau siapa yang mau belajar Office saya buka. Ya, bagaimana belajar tuntas minimal secara sederhana Microsoft Word marginnya, bikin daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis kita ajarin ya. Oke, kita lanjutkan di sini ada bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan yang paragraf pertama itu isinya jelaskan kenapa sih nutrisi itu penting bagi remaja. Kalian balik lagi boleh cari dari artikel, dari Google, dari AI. Ya. Kalian cari, tulis, jangan lupa pada saat kalian dapat idenya, inspirasinya, kalimatnya itu dari website atau dari artikel ditulis dulu ya karena kita mulai dengan supaya kita tahu kamu dapat ini tuh dari mana, nggak mungkin kamu ngarang sendiri gitu ya, harus ada teorinya dari mana gitu ya. Oke, tetapi Kak Nungki belum sampai mengajarkan citation. Nanti pelan-pelan kita akan apa namanya belajar bagaimana cara mengutip ya. Ini pelan-pelan ini pokoknya tulis aja dulu, tapi jangan lupa nanti kamu setelah nulis pakai dalam kurung aja dari mana. Misalkan artikel kompas.com gitu ya. Terus nanti di copy www-nya dari mana gitu ya. Kayak gitu. Nah, lalu paragraf kedua ini boleh nggak? Dua paragraf? Oh, boleh banget. Lebih banyak, lebih bagus ya. Tetapi jangan ngalor ngidul ya. Isinya ya harus berkaitan dengan pentingnya nutrisi bagi remaja. Itu kata kuncinya. Ya, kita sudah belajar tentang kata kunci. Lalu selanjutnya, paragraf selanjutnya adalah latar belakang masalah di sini. Paparkan secara singkat tentang masalah gizi yang sering dihadapi remaja saat ini. Apa latar belakangnya? Karena saya sering melihat remaja-remaja sekarang makannya hanya cuma nugget, sosis. Banyak sekarang anak-anak remaja yang tidak suka
sayur atau apapun ya. Atau misalkan banyak juga anak-anak yang sekarang tidak mau makanan rumah, tetapi beli cepat saji. Pokoknya ceritakan latar belakang masalah. Boleh jangan hanya satu, dua, tiga kalimat ya. Kalian belajar apa namanya mencari kalimat-kalimat, kata-kata yang memang cocok untuk ini. Oke, di sini kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalian boleh memakai yang sudah Kanungki bikinkan. Atau kalian juga boleh untuk apa namanya cari pertanyaan yang lain boleh ya. Minimal dua ya. Kalau ada tiga, empat, lima boleh ya. Biasanya ini pertanyaan rumusan masalah. Lalu tujuan esai itu menjawab dari rumusan masalah. Kalau kalian menuliskan 5 rumusan masalah, berarti tujuannya pun ada 5. Contohnya di sini, bagaimana pengaruh gaya hidup modern terhadap pola makan remaja? Tujuannya berarti bagaimana? Mengidentifikasi pengaruh gaya hidup modern terhadap pola makan remaja. Itu jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya di rumusan masalah ada 4, tujuannya pun ada 4. Kalau rumusan masalahnya ada 5, berarti tujuannya juga harus 5. Dalam menulis pun harus konsisten. Ya, rumusan 5, tujuan 5. Rumusan 3, tujuan juga 3. Oke, baik. Nah, ini baru pembahasan. Ini kalian boleh ngambil yang udah ada di sini. Nih, garis besarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan remaja. Kalian cari tahu ya. eh Apa namanya? Pengaruh teman sebaya, media sosial ya, faktor-faktornya ada nggak sih? Pengaruh karena di IG banyak iklan makanan gitu ya. Maka ini pengaruh terhadap tren FOMO ya, ikut-ikutan pengen nyobain gitu ya. Lalu faktornya dari ketersediaan makanan, apakah memang karena di rumah jarang masak, makanya bagaimana ternyata di luaran sana apa namanya makanan cepat saji lebih lebih menarik, kalian ceritakan ya. Lalu ada juga faktor ekonomi, boleh ya. Ada lagi nggak sekepo-keponya kalian? Mau ditambahkan silahkan. Lalu di sini dampak kurangnya nutrisi pada remaja, ada dampak fisik, ada dampak mental. Kalian jelaskan solusi untuk meningkatkan konsumsi makanan sehat, ya. Berarti apa? Pendidikan gizi. Kita harus mengetahui tentang apa itu nutrisi, apa itu makanan seimbang, apa itu piramida makanan, karbohidrat itu untuk apa sih, protein itu untuk apa sih, gitu ya. Kalau kekurangan karbohidrat mau seperti apa ya? Nah, ini bisa dijelaskan di sini semuanya. Oke, makanya ini sangat banyak. Semakin kamu kepo, semakin tulisan kamu akan banyak, ya. Oke, baik. Nah, di sini kalau misalkan kalian di sini, aku nggak mau ya menuliskan peran sekolah atau peran pemerintah, tidak apa-apa. Seperlunya kalian. Tapi Kanungki ingatkan, Kanungki tidak mau hanya 3, 5 kalimat ya, paragraf. Lebih banyak kalian berlatih untuk menulis ya. Oke, di bab kesimpulan yaitu setelah kamu tuliskan pembahasan pastinya ada benang merahnya. Tuliskan saja ya benang merahnya dalam bentuk paragraf ya, poin-poin pentingnya. Sarannya menurut kamu apa sih untuk mengatasi masalah gizi? Biasanya ini saran setelah kamu banyak baca, pasti kamu akan menemukan ngasih saran apa ke keluarga, untuk diri sendiri, ataupun mungkin untuk sekolah gitu ya. Nah, di penutup baru apa namanya mengenai nggak apa-apa, ceritakan pada saat penulisan ini kamu merasakan apa kesannya gitu ya, apa kesulitan atau apa, pokoknya tuliskan, curahkan apa yang ada di pikiran dan hati kalian. Nah, setelah itu daftar pustaka ini yang tadi itu ya. Jadi untuk sekarang ini Kanungki nggak akan ngajarin citation. Tuliskan kalau kamu dapatnya dari Kompas nomor 1 kompas.com ya. Terus dalam kurung
dicarinya itu hari apa? Misalkan hari ini tanggal 4 Februari 2025 jam 8 malam. Kalau itu melalui internet, diperlu banget kapan kalian mencari dari internet tersebut. Jamnya juga lebih bagus. Itu udah terbiasa nanti ya. Nah, lampiran-lampiran kalian boleh sertakan foto piramida makanan ya, lalu misalkan tulisan ada karbohidrat, terus makanannya apa aja, gambar-gambarnya, protein, gambarnya apa aja boleh. Oke. Lalu kita lanjut ke terakhir ya, riwayat hidup. Ini fotonya bebas ya. Foto kalian tinggal tempelin aja di sana mau gaya selfie atau apapun gitu ya. Nama lengkap, gunakan huruf balok ya, huruf kapital semuanya. Lahir di mana, merupakan putra-putri keberapa, dari bapak ayahnya siapa, ibu siapa, menyelesaikan pendidikan di SD, SD apa misalkan Kak Nuki, SD 1 Cijoho Kuningan, SMP 4 Negeri Kuningan. Gitu. Baru nanti pada tahun 2024 saya masuk di PKBM Ekata Padi. Melanjutkan studi paket apa? Gitu. Berarti kalau melanjutkan paket B, berarti ini yang SMP-nya nggak usah diceritain. Gitu ya. Oke. Oke, penulis dapat dihubungi di nomor sekian atau email. Ini cuma contoh. Kalau kalian mau menuliskan riwayat hidup menceritakan diri kalian seperti apa, boleh banget. Itu aja dari Kanungki. Ada pertanyaan? Kak Sarah, Kak Giza, Kak Akila? Enggak, Kak. Enggak? Paham? Paham. Tapi kalau datang mengerjakan ini enggak usah. Jadi bagi yang tidak bisa datang di hari Sabtu. Oke. Oh ini Kak, ini cuman Mm-mm. bagi yang nggak datang. Yes, bagi yang nggak datang. Tapi kalau yang datang pengen ngerjain, oh dengan senang hati kan, Nuki seneng banget ya, gitu, Oh, oke bebas oke. ya, gitu. Karena ini kan belajar menulis ya. Kalau anak HS tiap hari sudah menulis jurnal, sudah biasa menulis kalimat. Balik lagi satu hal yang kalian tahu, kata padi bukan melihat produknya, tetapi melihat prosesnya. Bagaimana kamu mencari kalimat demi kalimat, apa namanya, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, ya. Bagaimana kamu menyusun kalimat dengan baik. Lalu bagaimana kalau teman-teman di sini tidak ada komputer? Caranya gimana? Ngerental. Aduh, aku ngerental mahal, Kak. Dan nggak ada waktu. Boleh ditulis tangan di kertas folio bergaris. Kenapa tidak boleh di HVS yang kosong? Nanti tulisannya serem, udah kayak jalangkung. Semuanya nggak napak tulisannya, ya. Oke? Nanti naik gunung, turun gunung. Makanya kenapa kalau mau pakai tulis tangan, boleh pakai folio bergaris. Oke, ada pertanyaan? Kak Queen? Enggak, Kak. Nggak ada. Kak, Maaf Kak, Mm-mm, boleh? Boleh. kalau yang nggak datang kan ngerjain. Mm-mm. Terus kalau misal kita ngerjain melalui kertas, kita nanti kirim ke sekolahnya gimana? Kan boleh ada tiki, ada gosen, ada banyak cara, Kak. Sama yang soal yang kemarin Kak Ika bagi itu boleh nggak? Sekalian gitu maksudnya. Boleh banget. Oh Boleh banget. oke, soalnya kayaknya anak bulan Februari ini agak full padat dengan acara, kayaknya nggak bisa sehari pun datang ke Ekata Padi. Gimana dong Kak? Nggak masalah. Yang terpenting tugasnya oke. Kata Padi ramah untuk anak-anak di sini. Makanya kenapa yang bagi kerja dan keberatan boleh ditukar tugasnya. Kanungki senang dengan Kak Fia, oh, nggak ada di sini. Kak Fia, gini kerjaannya boleh juga Kak. Misalkan saya nggak males nulis, kerjaannya saya pakai CapCut, lalu pakai apa gitu ya, boleh.
nanti di-upload itu akan dicatat sama Kak An. Siapa yang upload di apa di Ekata Padi itu akan menambah poin dan eh, mengganti sebagai tugas yang kita berikan. Oh, oke oke Kak. Gitu ya. Kak, Kayak gitu. Yes. Iya. mau nanya. Mm-mm. Itu kan nanti aku yang Kanungki kirim di HS itu Mm-mm. kan aku bahas nasofaring tuh. Mm-mm. Nah, ntar aku di Sabtu tuh ngebahas itu. Iya, kita tanya jawab Kak, mumpung ada dokter juga gitu Oh, ya. tanya jawab aja. Tanya jawab aja. Tapi Kakak Sharing, sharing, memang sharing. eh, Sharing. Nah, sharing. Pertama Oh, Kakak jangan diem aja nunggu ditanya, nggak akan ada yang nanya Kak, gitu ya. Kecuali oh, mungkin oke ada oke. Kanungki di sana. Kanungki akan cecer gitu ya. Tapi sharing ceritakan di mana gimana kamu Sabtu mengalami. dia kata padi kan, Kak? Hah? Dia kata padi kan? Ya, di kata padi. Jam 8 Oke. ya. Oke. Mm-mm, gitu. Oke. Ada lagi tapi Kak Giza, kalau kamu belum fit banget, jangan dipaksakan, oke? Ah, Bismillah fit lah. Fit, harus dong semangat gitu. Karena di hari Sabtu ini Kak Ika akan menceritakan ya akan ada instruksi bagaimana di Sabtu berikutnya kita akan memasak di rumah apa namanya eh, berkelompok bagaimana pastinya di Sabtu ini harus tuntas kelompoknya siapa yang tugas siapa bawa apa itu Kak Ika akan lanjutkan. Oke, sebelum ke Kak Ika ada pertanyaan mengenai tugas karya ilmiah? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu Kak Nungki tutup. Silakan Kak Ika. oke. Terima kasih Kak Nungki. Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Oke, sehat semuanya ya. Oke, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang tugas ya, tugas pengganti dari apa namanya yang tidak bisa hadir di hari Sabtu ya. Kak Ika akan menjelaskan tentang apa sharing kegiatan ya atau sharing materi di bulan Februari ini. Nah, kita mengambil tema tentang kesehatan ya dan ada Hari Kanker Sedunia. Jadi materinya tentang pentingnya nutrisi bagi kita para remaja. Kita para remaja. Kita ya kan remaja ya. Remaja terus. Oke. Nah, di sini teman-teman boleh Kak Ika izin share Kanuki? Bisa. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, di sini kan teman-teman sudah dapat oke, sudah terlihat? Belum. Oh, belum ya. Belum Kak, masih loading. Masih loading ya. Oke, sudah terlihat? Belum. Sudah. Oh, Oh, sudah sudah. ya? Ya. Kak Nungki Sudah ya, belum. sudah terlihat ya. Nah, ini ini adalah materi sebaran materi ya, sebaran materi untuk kita di bulan Februari ini dengan tema nutrisi sehat tingkatkan kualitas hidup ya atau remaja sehat remaja berkualitas. Jadi kita mau kalian tuh jadi remaja yang sehat dan berkualitas. Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya terkait dengan tema ini. Ada di pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, Agama, dan Prakarya. Nah, kemudian kita juga nanti akan ada project ya, akan ada project di 2 pekanan. Ya, di 2 pekanan ini kalian yang sudah dijelaskan sama Kanungki yaitu sharing kesehatan dengan narasumber. Kemudian di pekan kedua nanti kita akan ada cooking class ya. Nah, di sini teman-teman untuk materi IPA
ya, nutrisi, penyebab dan pencegahan akibat pencegahan kanker dari sudut pandang biologinya, ada radikal bebas dan pola makan nih. Kemudian pengaruh makanan bergizi terhadap sistem imun. Nah, nanti teman-teman akan ada tugas nih, yaitu berupa teman-teman nanti membuat poster atau membuat miniatur ya, misalnya tentang infografis gizi seimbang, boleh berupa piramid makanan ya, gizi seimbang itu seperti apa, atau boleh juga mungkin untuk di paket A ya atau paket B bisa juga menggambar atau membuat piring ya, piring makanan misalnya gizi seimbang, misalnya nutrisinya, karbohidratnya segimana sih untuk usia kalian itu gitu. Itu bisa kalian kreativitas sendiri atau keberminatan mau membuat seperti apa infografisnya ya. Oke, yang kedua, ini banyak yang menanyakan nih tentang IPS ya, tentang pola konsumsi masyarakat. Nah, di mana berkaitan dengan nutrisi ini berarti kan apa yang kita konsumsi, teman-teman, apa yang kita konsumsi itu kan berpengaruh terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, berpengaruh terhadap pola konsumsi kita, ya, daya beli kita terhadap makanan yang akan kita makan, ya. Misalnya, teman-teman, kalau misalnya gini, tentang kesehatan nih, kalian lebih memilih ketika sehari-harinya tuh lebih memilih mengkonsumsi roti, nasi, atau yang lainnya misalnya gitu kan. Ini nanti teman-teman dalam kegiatannya atau dalam tugasnya kita akan melakukan survei atau studi kasus. Nah, sebelum itu kalian harus memahami dulu apa itu pola konsumsi ya. Kemudian tingkat ekonomi dalam pengaruh terhadap pola konsumsi itu seperti apa gitu ya, atau semakin banyak orang mengkonsumsi kegiatan ekonominya semakin meningkat atau menurun misalnya gitu. Kita akan coba untuk studi literasi ya, cari informasi tentang itu. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi? Misalnya dari tingkat pendapatan, selera, gaya hidup. Nah, kita akan cari tahu ini. Jadi nanti sama halnya kan, kalau di Ekata Padi itu harus kepo ya. Jadi harus kekepoan kita tuh harus sudah meningkat ya. Ini juga teman-teman bisa searching ya, bisa tanya-tanya, boleh misalnya kalau ada majalah boleh di majalah kesehatan, kemudian boleh sharing dengan teman-teman atau yang lainnya ya. Kemudian di sini kalian melakukan survei nih, misalnya tanya ke 5 orang atau 10 orang, teman pastinya punya teman dong ya dalam di media sosial kalian. Kalian bisa bikin pertanyaan ya, misalnya bikin 10 pertanyaan tentang pola konsumsi. Jadi bisa tanya teman, saudara, orang tua ya. Contohnya misalnya di sini tentang pola konsumsi masyarakat, teman-teman bisa misalnya apa jenis makanan yang paling sering Anda konsumsi, apa aja misalnya berapa banyak misalnya yang sering dikonsumsi ya. Misalnya kayak roti, misalnya sering roti, seberapa sering sih mengkonsumsi roti? Nih apakah kamu mengkonsumsi makanan yang sehat itu setiap hari atau tidak? Misalnya saya makan sayurnya ternyata seminggu sekali nih, misalnya teman kalian ya gitu, bisa seperti itu. Terus berapa banyak air putih yang teman kalian konsumsi setiap harinya? Apakah 1 liter, 2 liter, atau 1 galon misalnya kayak gitu. Kemudian apalagi misalnya ya, apa saja sih yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman manis ya, seperti permen, soda, misalnya coklat. Nah, seberapa sering dalam seminggu misalnya. Nah, misalnya itu bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kurang lebih misalnya 5 sampai 10 pertanyaan lah kepada orang-orang terdekat kalian ya. Bisa melalui pertanyaan ini bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui wawancara langsung ya, ketemu misalnya gitu. Itu silahkan teknisnya teman-teman dicari, dipilih aja. Nah, setelah itu, setelah melakukan survei itu, teman-teman bisa sebenarnya berkaitan dengan
dengan si matematika nih, ya kayak membuat grafik. Nah, dari beberapa pertanyaan itu misalnya, yang paling banyak itu apa sih ternyata ya? Ternyata dari 10 teman kalian, ternyata yang paling sering makan sayur setiap hari itu misalnya cuma 2 orang, yang lainnya seminggu sekali, misalnya kayak gitu. Jadi kita pengen melihat pola konsumsi masyarakat terhadap makanan-makanan sehat dan makanan-makanan yang mungkin sedang tren gitu ya. Lebih banyak mana memilihnya gitu. Nah, di bahasa Indonesia nanti kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah, tentunya sebelum kalian menulis teks prosedur, kalian bisa mencari informasi apa itu teks prosedur, ya. Nah, di sini untuk PPKN, kemudian di agama nih ada konsep makanan halal dan baik ya. Kalau di apa namanya dalam istilahnya tuh ada pola hidup sehat ala Nabi. Nah, ini teman-teman nanti menyimak video ya, video misalnya ceramah tentang kayak misalnya kayak Ustadz Zaidul Akbar tuh ya, yang apa namanya yang sering memberikan ceramah-ceramah tentang nutrisi ya, kesehatan yang di selain itu banyak bukan hanya Dr. Zaidul Akbar, banyak yang lainnya. Nanti Kak Ika akan sharing ya, akan sharing mungkin linknya sebagai referensi atau kalian juga bisa mencari referensi lain. Nah, nanti tugasnya setelah menyimak kalian mungkin bisa membuat kesimpulan ya. Nah, kemudian untuk di prakarya, nih prakarya ini akan dilakukan ketika di pekan pertemuan kedua di hari Sabtu tanggal 22 Februari ya, kita akan ada cooking class, tapi di kelas prakarya ini kalian sudah menulis ya, sudah menulis teks prosedur tentang cara membuat makanan sehat. Jadi nanti tema dari prakarya ini membuat makanan sehat berbasis bahan lokal yang murah dan bergizi. Misalnya apa sih? Tempe, tahu, atau misalnya kangkung misalnya ya, atau dari sayuran misalnya, silahkan ya. Nanti bisa menyusun menu dengan teman-teman dan kelompoknya. Misalnya siapa yang bawa kompor, siapa yang bawa misalnya tempenya, misalnya nanti bisa berkelompok. Itu bisa, kalau misalnya kita lihat dulu yang bisa hadir di tanggal 22 berapa orang, nanti kita akan bagi. Makanya Kak Ika berharap sih hari ini sudah dapat kelompok ya, atau misalnya sudah ada konfirmasi kehadiran untuk tanggal 22 ya, Kanungki ya, kita itu ya. Nah, jadi tadi bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran atau mungkin untuk kelas legalitas, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Kak Listiana, itu boleh dikumpulkan tugasnya, bisa berupa soft file atau misalnya bisa dikirimkan via WhatsApp ya di grup, atau ya bisa juga kalau tidak ada komputer atau apa, bisa juga tadi lewat tulisan ya, dikirimkan ke kita gitu ya, bisa melalui dosen atau yang lainnya ya. Yeah. Jadi itu informasinya dari Kak Ika. Untuk misalnya, nah kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan ya. Gimana teman-teman? Ya. Apakah cukup jelas apa yang disampaikan? Cukup, Kak. Ya. Oke. Jelas. Ya. Berarti kira-kira dari yang komunitas legalitas untuk tanggal 22 bisa hadir nggak? Kecuali tadi yang udah konfirmasi Kak, siapa namanya? Kalistiana ya? Memang di Februari ini full, tidak bisa. Iya Kak, Atau maaf. Oh, ya, Mana kayaknya Februari full banget ya, padat. ya, tidak apa-apa Kak, ya. Atau mungkin Kak Denis nih, Kak Denis kan ini ya di optik ya. Misalnya kesehatan mata pada remaja nih, nutrisinya apa saja sih gitu ya. Bisa apa namanya? Temanya bisa seperti itu. Misalnya, Kak, aku tertarik karena memang di bidang optik ya. Misalnya, kenapa sih apa namanya? Banyak sekarang anak-anak yang matanya bermasalah ya, masih muda udah minusnya udah banyak nih gitu. Itu bisa tukar tugas dengan seperti itu ya Kak Nungki ya.
Ya, yang penting kan terkait dengan kesehatan gitu. Misalnya nutrisi yang baik buat kesehatan mata apa misalnya supaya mengurangi atau mencegah apa namanya untuk mata minus dan lain-lain gitu. Kira-kira itu Kak Denis misalnya bisa seperti itu, misalnya nggak harus apa namanya penuh karya ilmiahnya boleh seperti itu ya Kak judulnya. Ya. Kak Queen gimana? Bisa hadir di tanggal 22 Kak? Hai Kak, Bisa ya? Oke. bisa Kak. Oke. Halo Kak Kak. Sarah, Kak Sarah, Kak Jenara, Kak Jenara Kalau aku belum tahu sih nanti belum tahu tanggal. ya. Hmm, Hmm. Oke. Berarti nanti bisa di hari apa ya? Seminggu ya paling maksimal seminggu ya Kak Nuki ya supaya teman-teman bisa kan karena ini kan berkelompok nih gitu. Ini kan berkelompok. Kalau misalnya ada yang tidak bisa, ya untuk tugas di pekan kedua itu ya kan kita ada pertemuan tuh kan presentasi. Teman-teman boleh di rumah masak ya masak di videoin ini menu sehat nutrisi seimbang seperti ini gitu boleh masak di rumah ya. bukan yang udah jadi ya Kak. Nah ini kan Proses prakarya ya. Nanti nanti beli di beli ke warteg warteg. lagi. Gitu ya. Jadi emang kasih tahu juga bahannya apa, Ya kandungan nutrisinya apa. Boleh apa juga ya. kalau kalian memang tidak sempat masak nggak apa-apa Kak Ika asalkan kalian menjelaskan apa yang Ya. ada di mangkuk itu, di piring itu. Oh ini ada nasi, ada kangkung, ada tempe, ada ikan. Oh ini nasi itu karbohidrat. Pokoknya kalian terangin nutrisinya apa Bermanfaat aja. untuk ini Hmm. gitu kan. Kemudian kangkung nih ternyata mengandung vitamin apa dan mineral apa gitu yang berfungsi atau berguna untuk apa. Jadi bisa bisa menjelaskan isi piring kalian ya. Lebih enaknya memang kalian datang. Mm-mm. Kolaborasi itu enak banget. Mm-mm. Kepemimpinan, lalu kebersihan, kita akan lihat ya. Ingat, Kata Padi bukan hanya sekedar mengejar produk, tetapi prosesnya. Oke? Ya, jadi kita yang akan dilihat adalah bagaimana proses kalian bisa berkolaborasi, Kak Ika ya, benar nggak? Nah, nanti Betul. mungkin ini kan Kak Ika, bagi yang tanggal 8 ini nggak masuk, yang Mm-mm. masuk kita spin dulu Ya apanya betul. Untuk kelompoknya. kelompok ya. Yang Ya. tidak masuk juga kita spin. Nanti kalau ada ternyata tanggal 22 mau masuk, udah tahu mau kelompok kemana. Jadi nanti kerjasamanya sama siapa gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau dari Kak Ika seperti itu ya untuk pemaparan apa namanya pemaparan eh, program untuk kegiatan di bulan Februari ini. Kemudian ada tambahan ya Kanuki tentang ujian praktek ya. Ya, untuk sekedar persiapan saja ya teman-teman. Jadi memang sekarang PKBM itu sama ya kegiatannya kalau di dinas kita juga ketika mengikuti rapat-rapat dinas itu teman-teman memang kita di apa ya ditanyakan ya mengenai kegiatan yang ada di sekolah ya termasuk kayak ujian praktek ya kemudian ujian tulisnya makanya eh, selaku dalam proses pembelajarannya tidak di apa tidak disamakan kita punya ciri khas sendiri gitu namun ada beberapa formal ya kegiatan formal yang memang harus kita ikutin ya sesuai dengan kebijakan dari dinas. Nah ini nanti teman-teman akan ada ujian praktek ya ujian praktek ini untuk di akhir semester ya Kanungki ya. Jadi nanti ada persiapan, ada ujian praktek agama, kemudian ada seni rupa, seni musik, ada olahraga, dan kemudian juga selain praktek tuh ada ulangan atau ujian legalitas ya, ujian tulis. Jadi nanti teman-teman semoga di tanggal 26 dan 27 April, masih lama sebenarnya ya setelah lebaran, di 26 27 April nih teman-teman bisa datang ke Ekata Padi ya untuk apa namanya
untuk mengikuti kegiatan ujian literasi dan numerasi. Ya, karena itu akan kami dokumentasikan dan kami laporkan ke dinas sebagai laporan semesteran ya, Kak. Ya. Mungkin bisa ditambahkan kan mungkin untuk penjelasannya. Oke, nanti Kak Ika akan mengirimkan di minggu ini, paling telat mungkin minggu depan, list-listnya apa aja sih yang akan diujiankan supaya kalian bisa menghafal, ya Kak Ika ya. Ya, betul. Karena ujian praktek ini setelah Lebaran di awal April, ya. Di Setelah awal April libur di tanggal 4 di tanggal 12, 12 tanggal 12 13 ya. ya. 12 April dan 12-13 April, 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi Kak Nungki dan Kak Ika mohon untuk kalian semua di sini baik yang sudah bekerja, apalagi yang masih usia sekolah, wajib mengikuti. Terus bagaimana yang tidak bisa? Boleh. Kalian harus ada kalau sakit berarti ada izin sakit. Kalau apa namanya misalkan ada kedukaan juga kasih tahu itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk yang bekerja kan bisa kalian izin nggak akan lama Kak. Paling lama itu 2 jam gitu ya. Bayangkan dalam setahun masa kalian nggak pernah mengikuti pelajaran di PKBM ya. Satu dan lain halnya kami tegaskan kata Padi bukan untuk menjual ijazah. Oke, tetapi Kanungki menginginkan bukan produknya balik lagi, tapi bagaimana kalian belajar dikejar sama Kanungki, Kak Ika, ya, sama Kak Aan, bagaimana kalian apa namanya bisa memecahkan masalah, yang dimana memecahkan masalah, oh saya harus bagi waktu, ya, yang kerja sama yang mengerjakan tugas gitu, itu memecahkan masalah juga bagi waktu, ya, gitu ya. Lalu apa namanya? Selain itu juga bagi yang ternyata benar-benar jauh lagi di luar kota karena masih lebaran ya. Oke, kalian boleh mengerjakan di rumah tetapi Zoom dengan kita jamnya sama. Jadi sama kayak ujian. Jamnya sama, jadi kalian betul-betul Zoom dan buka kamera. Oke, itu aja yang bisa Kanungki berikan. Dan untuk kelulusan atau kenaikan kelas, itu minimal memang angka di rapot memang ada 7. Kanungki bisa aja dengan Kak Ika, nilai kalian adalah 8 semua, 9 semua. Tetapi pertanggungjawabannya di mana gitu ya. Makanya supaya membantu setiap tugas yang diberikan oleh Kak An ya atau Kak Nungki ataupun Kak Ika usahakan dikerjakan apalagi tepat waktu ya. Balik lagi kita belajar untuk menyelesaikan semua pekerjaan, semua pembelajaran dengan tuntas sampai tuntas. Kita belajarnya ketuntasan, ya, bukan masalah nilainya. Nilai itu nilai plus. Tetapi pada saat kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu, ya, apa namanya, kalian mengikuti aturan, ya, itu kalian lagi belajar tentang kehidupan. Balik lagi, yang memutuskan untuk sekolah di non formal itu lebih berat daripada sekolah formal sebetulnya. Sekolah formal kalian dipaksa oleh sistem. Jam 7 harus berangkat, jam 2 pulang. Ada sistemnya yang memaksa kalian. Tetapi bagi anak-anak non formal itu ada di diri kalian. Kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Bagaimana bisa membagi waktu. Terus misalkan Kak Denis, Kak Sarah, Kak Ana gitu ya. Saya kan kerja Kak, capek gitu ya. Konsekuensi. Pada saat kalian ingin belajar sesuatu, minimal sehari 5 menit upgrade. Minimal nggak nyampe kok tugas-tugas kita itu, apalagi apa namanya kalau kalian scroll TikToknya, scroll TikTok yang memang sedang pembelajaran di sini. Apalagi untuk yang sudah bekerja, balik lagi ya, Kanungki dan Kak Ika tidak akan memberatkan kalian selama kalian komunikasi dengan kita, ya. Kak, saya kayaknya berat deh ngerjain ini dan kayaknya buat saya
itu tidak berguna di pekerjaan saya. Boleh kalian adu argumen dengan kita. Lalu, Kak, aku mau ganti aja tugasnya. Misalkan kayak Kak Denis, misalkan ya. Kak Denis, pokoknya saya mau apapun itu berhubungan dengan mata. IPA-nya tentang mata, IPS-nya tentang mata, lalu apa namanya, IPS-nya misalkan penjualan di optik gitu ya, itu boleh banget. Lalu misalkan eh, Kasara yang dimana misalkan mendampingi anak kecil mau mau bagaimana sih cara mendampingi anak kecil dan yang lainnya itu boleh banget selama kalian komunikasi dengan kita. Jangan tiba-tiba enggak ada kabar ya, terus tiba-tiba pas mau ada pembagian ijazah tiba-tiba kalian datang. Kak, yang penting kan saya tiap bulannya bayar ya. Berarti kalian salah tempat ya. Bukan masalah bayarannya ya. Oke, tetapi lebih kepada tanggung jawab kalian. Jangan sampai ngilang, tidak ngerjain apapun, terus tiba-tiba datang, saya mau cap 3 jari ya. Tolong ya. Karena Kak Nungki menginginkan Ekata Padi ini bisa mengeluarkan, mendidik ya anak dengan integritas yang baik ya, adab yang baik. Itu aja. Ada yang mau disampaikan? Cukup, Kak. Ya, oke. Berarti kita anggap teman-teman semuanya sudah paham ya dengan tugas kita. Lagi-lagi ya, Kak Ika juga sepakat yang disampaikan oleh Kanungki bahwa kita tuh berproses belajar di sini. Insya Allah teman-teman nanti akan dapat manfaatnya kok ya. Apa namanya? Ketika misalnya di dunia kerja atau di lapangan, teman-teman akan tahu bahwa oh ternyata manfaat kemarin dikejar-kejar tugas itu ternyata bisa berguna ya ketika dikejar-kejar bos nanti di kantor misalnya kayak gitu. Ini nanti proses berpikir dan proses belajar kalian akan apa namanya akan bermanfaat kok, berguna. Ya. Nggak apa-apa, keluarin aja Kak. Kalau ada sumpah serapah ke Kak Nungki, ya keluarkan saja, tidak apa-apa. Kak Nungki juga begitu dulu sama bos Kak Nungki, sumpah serapah sama bos Kak Nungki, tapi setelah Kak Nungki ada di dunia masyarakat, Kak Nungki malah berterima kasih. Ya, kalian boleh namanya kesel, emosi, dikejar tugas, ditekan, ya, itu adalah proses dalam kehidupan. Oke Kak, yang jelas Kak Nungki sama Kak Ika, selama kita cerewet, selama kita ngomong berarti kita masih sayang kalian. Selama kita masih ngejar tugas berarti kami sayang dengan kalian, kami pengen pada saat kalian nanti sudah jadi orang, ya sekarang juga udah jadi orang ya, sudah jadi manusia yang seutuhnya, kalian pastinya kita bangganya di situ. Tidak ada apapun yang apa namanya keuntungan buat kami. Semuanya kami berikan untuk kalian yang terbaik. Oke, baik. Kalau tidak ada, Kak Nungki tutup bagi yang sudah bekerja. Balik lagi, tolong komunikasi dengan Kak Nungki atau Kak Ika. Kalau kalian mau tugasnya terlalu berat ataupun apapun, silahkan adu argumen dengan kita. Pastinya kita akan mengikuti apa kalau itu memang memberatkan kalian, pastinya kita akan apa namanya eh, mengikuti sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, baik. Sampai jumpa di hari Sabtu ya. Nanti Sabtu setelah Sabtu kalau nggak ada yang datang pastinya nanti di WA Kak An itu adalah hasil kelompok ya Kak. Iya, iya. Jadi kalau kalian ternyata, aduh ternyata tanggal 22 saya bisa masuk nih. Berarti kamu tahu kelompoknya dengan siapa dan harus komunikasi dengan siapa. Gitu ya. Oke. Iya, oke. Oke. Dan kami juga pastinya menginginkan kalian hadir di Sabtu ini karena kita ada pemilihan leader ya. Untuk membantu Kanungki gitu ya. Biar yang dibencinya bukan Kanungki doang. Untuk mengejar tugas. Oke. Baik. Oke. Sepertinya cukup ya Kak Ika, udah Ya, lima puluh cukup dua nanti kalau menit. ya Hmm.
Nanti untuk yang teman-teman HS kan masih bisa diskusi Mhm. dengan Kak Ika nanti, dan teman-teman yang di komunitas nanti bisa boleh japri gitu ya. Kak Ika senang tuh kayak misalnya anak nih nggak apa namanya langsung ke kita nanya gitu ya. Nah teman-teman yang lainnya boleh juga aktif ya. Oke, apa namanya tetap berkomunikasi dengan kita. Ada kendala apa nanti kita cari solusinya bersama ya. Itu saja Kak Nungki ya. Terima Oke, kasih. Yuk. baik, terima kasih Kak Nungki tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang ya, jangan terbayang-bayang wajah Kak Nungki. Gitu ya. Jangan sampai ada beberapa teman-teman yang di sini terngiang-ngiang dengan Kak Nungki katanya gitu ya. Sampai Ini tidur aja satu nggak ya, mau. satu tugas, satu materi kok 1 bulan ya. Tenang aja. Tanggal 28 masih lama. Siap, oke. Pokoknya Ya, nanti ada apa yang harus kalian ya, eh, hafalkan. Tapi kalau yang kalian udah lakukan tiap hari sih kayaknya nggak berat ya, Kak. Gitu ya, ya. Hmm. ya. Oke, Kak Sarah buka mic. Ada pertanyaan? Hmm, itu tugasnya harus dikerjakan ya, Kak? Iya, harus. Harus wajib. Harus wajib. Tapi kalau Kak Sarah itu berat, makanya Ya. Kak Nungki selalu bilang gini, tolong gini, Kak Nungki akan dan Kak Ika itu akan memberi kelonggaran buat teman-teman yang bekerja. Tetapi kalau untuk kalian, hello, yang usia sekolah tidak ada, wajib. Kalian pekerjaannya tidak ada apa-apa kok, ya. Oke, baik, ya. Jadi Ya. untuk yang bekerja Kak Sarah, kalau memang itu terlalu berat buat Kak Sarah, tolong kabarin kami, komunikasi dengan kami kayak Kak Ana sudah komunikasi dengan saya, nanti saya akan japri Kak Ana. Ya, saya akan menjawab apa yang Kak Ana perlukan. Oke, Kak Sarah, gimana? Berat menurut Kak Sarah? Kayaknya sih iya, Kak. Yang mana yang beratnya, Kak? Em, Tadi aku nggak terlalu dengar yang Kak Ika jelaskan itu, yang IPA, IPS. Karena Hmm. sambil kerja tadi, jadi Oh, nggak dengar Ya. penjelasan Kak Ika. Boleh nanti Kak Sarah, nanti pas Kak Sarah ada waktu luang, boleh japri Kak Ika atau Kak Nungki ya. Silakan mana yang menurut Kak Sarah mau bisa dikonsultasikan. Silakan nanti WA ya, WA Kak Ika atau Kak Nungki untuk penjelasan lebih lanjut ya. Atau misalnya mana yang kira-kira yang mampu yang mana saja gitu ya, atau mau diganti dengan apa silakan ya. Nanti kita komunikasi lagi ya Kak Sarah, kalau Kak Sarah punya waktu luangnya di hari apa dan jam berapa. Ya, Iya, oke Kak. ya, oke ya. ya. Yang Oke. terpenting sih ini ya Kak Ika, nanti yang untuk kelulusan Kak Sarah, Kak Ana dan Kak Denis kan mau lulus ya. Yang Ya, terpenting ujian praktek sama ujian sumatifnya harus itu sumatif ya. yang literasi numerasi itu ya, yang harus dan apa wajib datang ya. Ya, karena untuk didokumentasikan sebagai laporan kita. Ya. Wah, Kak Denis, Kak Nungki nggak akan mukul, jadi nggak usah pakai helm. Udah mau pulang ya. Hati-hati, Ya, Kak Lagi di Denis. parkiran sih saya juga ya, dengerinnya. oke. Terima kasih Kak Denny sudah apa namanya meluangkan waktunya ya. Karena saya pas mau minjem laptop adik saya nggak tahu itu Microsoftnya kenapa kayak mesti pakai lisensi gitu. Oh, oke. Bisa dibantu kali ya. Oke, boleh, boleh, Kak. Jadi nanti makanya gini, kalau Kakak misalkan di sini pas lagi off dan yang lainnya boleh kok datang ke Ekata Padi minta bantuan Kak Nungki, Kak Ika ataupun Kak An asalkan kasih tahu jamnya, harinya mau datang gitu ya. Nanti kita bantu kok. Gitu. Jadi teman-teman yang di sini juga kemarin ada yang meminta belajar untuk Office, untuk saya pengen jadi admin katanya nanti. Boleh juga benar-benar terbuka ya. Silakan. Iya. Soalnya sama sekolah SD saya kayaknya Microsoftnya baik-baik saja gitu. Mm-mm. Tapi pas apa adikku dikasih laptop itu nggak tahu kenapa Microsoftnya kayak masih pakai lisensi segala gitu. Oh gitu diusapin dulu Kak laptopnya. Aduh, Kayaknya itu ini apa namanya Office-nya itu harus Update ya, apa namanya di update. diinstal ulang aja. Ah di ITC kan ada tuh oh Kak nggak di apa-apa deh.
Di lantai 3 Kak, diinstal ulang aja. Lantai 1. Lantai 3 Ah, yang itu komputer. oh, tempat-tempat laptop itu lantai 1, Mm-mm. tapi emang kalau dari lantai dasar 2 kali naik. Nah, ya bener. Nah, itu boleh Kak. Nanti di apa install ulang aja ya. Itu Kanuki waktu itu bayar berapa sih? 35.000 kok install ulang Office Office bajakan gitu. Tapi kalau Ya. install ulang itu termasuk semua data apa gimana? Yes, menghapus semua data kecuali yang kakak datanya dibagi dua, ada C, ada D. Yang C udah pasti hilang semua. Nggak ada Yang data, C-nya data ya. D-nya sih. Mm-mm, gitu. Makanya gini, memang Office itu kalau yang apa namanya, kalau yang bajakan itu pasti minta diupdate dan minta apa namanya biasanya install ulang sih, gitu. Ya, oke, baik. Bismillah, pasti bisa. Kak Nungki lupa, Kak Denis. Ya, Selamat Hari Imlek, ya. Belum cap gomeh kan ya ya? makasih. Cap gomeh kapan, Kak? Ya. Kalau Cap Gome, sebenarnya kayak gimana ya? Biasa bapak saya sih yang kalau tiap ada acara apa yang ngasih tahu ke saya. Oke, angpaunya dapat banyak dong. Ya, sedapatnya lah buat memenuhi kebutuhan hidup aja. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat Ya, beristirahat. Oke, selamat ya ketemu makasih Kak Ika. semuanya di hari Sabtu. Ya baik saya pulang dulu ya. Bye. Ya, oke. Bye teman-teman. Selamat istirahat. Tidur dulu Ya, lah, Kak. tidur. Makasih, Kak. Yuk. Oke.